Sebanyak 60.000 tentara IDF dikerahkan untuk panaskan garis depan pertempuran. Mengutip KBRI pada 4 Mei, hal itu dilaporkan oleh sumber utama Channel 14 pada 3 Mei 2025 waktu setempat. Dilaporkan bahwa tentara Israel sedang bersiap untuk mengirimkan perintah panggilan kepada sekira 60.000 tentara cadangan, diklaim sebagai bagian dari persiapan untuk memperluas operasi militer di jalur Gaza. Tujuannya untuk meningkatkan ketegangan di berbagai bidang, terutama setelah upaya pembebasan tahanan Israel yang ditahan Hamas menemui jalan buntu. Sementara itu, unit-unit reguler akan dipindahkan dari tepi barat dan utara ke jalur Gaza, serta tentara cadangan akan mengemban tugas mengamankan garis depan lainnya seperti Lebanon, Suriah, dan tepi barat. Menurut sumber utama, tujuan dari langkah tersebut adalah untuk memusatkan kekuatan tempur di jalur Gaza guna meningkatkan tekanan terhadap Hamas. Ledakan bom perlawanan tewaskan 2 dari unit elit Israel dalam ledakan ranjau di terowongan Rafah. Mengutip KBRI pada 4 Mei, hal itu diumumkan oleh media Israel pada Sabtu 3 Mei 2025 waktu setempat. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa 2 tentara Israel tewas dalam ledakan bom tersebut. Sementara itu, sedikitnya 4 tentara lainnya terluka. Insiden itu terjadi dan digambarkan dalam ledakan ranjau di sebuah terowongan di Rafah, selatan jalur Gaza. Sumber utama mencatat bahwa kedua prajurit yang tewas tersebut berasal dari unit elit Yahalom. Diketahui unit elit Yahalom sendiri adalah unit yang berspesialisasi dalam mendeteksi dan menghancurkan terowongan. Namun mereka justru menjadi sasaran, bahkan menjadi korban dari senjata perlawanan Palestina di medan perang jalur Gaza. Brigade Al-Qassam menerbitkan video proses penyelamatan tawanan Israel dari bawah reruntuhan. Dengan begitu, keluarga Sandra menuntut agar pemerintah Netanyahu disingkirkan dan menyatakan satu-satunya jalan menuju pembebasan adalah Netanyahu digulingkan. Mengutip Amayadin pada 4 Mei, tuntutan itu datang dari para keluarga Sandra dalam sebuah pernyataan pada 3 Mei 2025. Awalnya Al-Qassam merilis video yang menunjukkan proses ekstraksi dan penyelamatan seorang tawanan Israel yang terluka di bawah reruntuhan. Dengan munculnya video tersebut, keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza terus menuntut agar pemerintahan Netanyahu disingkirkan, juga menekankan bahwa memperpanjang perang di Gaza membahayakan nyawa para tawanan. Menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju pembebasan mereka adalah dengan menggulingkan pemerintahan Benyamin Netanyahu dan membentuk pemerintahan baru. Sementara itu, keluarga tawanan juga mengecam pemanggilan pasukan cadangan tentara Israel tambahan, menyebutnya bahwa hal itu hanya akan menyebabkan lebih banyak korban tewas dari putra-putra mereka. Para analis melontarkan peringatan keras terhadap Amerika Serikat dan Inggris, memperingatkan bahwa siapapun yang berperang di Yaman pada akhirnya akan menuai kekalahan. Mengutip Tasnim pada 4 Mei, hal itu diutarakan oleh para kritikus dengan tanpa disebutkan namanya. Lebih tepatnya, Tasnim melaporkan bahwa Inggris telah bergabung dengan Amerika Serikat dalam melancarkan serangan udara terhadap Yaman, di mana memiliki tujuan untuk mengekang serangan negara itu terhadap jalur pelayaran Laut Merah. Meskipun mereka mengancam dengan mendukung kejahatan Israel di Gaza, diklaimnya bahwa Yaman akan mengalahkan penjajahnya. Dalam laporan tertulis pernyataan bahwa banyak negara telah berperang di Yaman selama 60 tahun terakhir dan mereka cenderung tidak menang. Contohnya intervensi Mesir pada tahun 1960 silam berubah menjadi rawa militer. Kampanye Arab Saudi melawan Ansarallah Yaman menyebabkan bencana kemanusiaan dan menjadikannya sasaran serangan pesawat tak berawak dan rudal yang berkelanjutan. Dengan begitu, komentar itu menunjukkan Inggris dan Amerika Serikat yang beresiko mengulangi kegagalan tersebut. Ketegangan meningkat antara Israel dan Qatar seusai saling lontarkan tuduhan melakukan sabotase. Muncul pertanyaan, apakah Israel dan Qatar justru akan berpotensi perang sendiri? Mengutip Times Israel pada 4 Mei, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Qatar bermain di kedua sisi, menekankan bahwa Israel sedang berperang secara adil dengan cara yang adil setelah kekejaman 7 Oktober silam.
Dengan begitu, itu menyebabkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari membalas, menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu tentang perang di Gaza sebagai perang antara peradaban dan barbarisme menggemakan retorika rezim tergelap dalam sejarah. Menolak pernyataan-pernyataan menghasut yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel yang jauh dari standar tanggung jawab politik dan moral yang paling mendasar. Selain itu, Ansari juga menyatakan bahwa serangan militer Israel telah memicu bencana kemanusiaan terburuk di zaman modern. Angkatan bersenjata Yaman mengklaim telah melakukan serangan jarak jauh dengan luncurkan rudal balistik hipersonik Palestina 2. Diklaim telah menggempur pangkalan utama Israel, Pangkalan Udara Ramat David dekat Haifa. Mengutip Tasnim pada 4 Mei, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataannya baru-baru ini. Ia mengatakan bahwa Yaman telah melancarkan serangan jauh ke wilayah yang dikuasai Israel, menargetkan pangkalan udara utama Israel di Haifa yang diduduki. Sari menjelaskan bahwa rudal hipersoniknya telah menghantam pangkalan udara Ramat David, sekaligus mengklaim bahwa pertahanan udara musuh gagal mencegatnya. Peluncuran itu diklaim membuat sirine serangan udara berbunyi di wilayah Galilea dan Haifa, menyebabkan kepanikan yang meluas. Di satu sisi, militer Israel mengklaim bahwa proyektil tersebut berhasil dicegat dan dihancurkan, meskipun belum ada konfirmasi independen yang diberikan. Peringatan sirine juga dilaporkan terjadi di Wadi Ara dan daerah sekitarnya yang memaksa ribuan pemukim Israel melarikan diri ke tempat perlindungan bom pada malam harinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.